Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Thumma tashahhad lahu ta'ala bil wahdaniyah wa li Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam bir risalah. Thumma da'u. Nah, summa da'u, kemudian engkau berdoa. Artinya sesudah baca salawat kepada Nabi, sesudah syahadat tadi baca salawat kepada Nabi, summa da'u, kemudian berdoa. Bi akhiri salatika, pada akhir sembahyang engkau, menjelang salam itu berdoa. Nah, bid-du'ail ma'thur, dengan doa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu, itu termasuk doa yang datang dari Nabi. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar min fitnatil masihid dajjal. Itu termasuk doa yang ma'thur dari pada Nabi kita. Banyak doa-doa yang maksur yang datang dari Nabi yang mesti kita baca di penutup sembahyang kita sebelum salam itu. Wa summa da'u bi akhiri salatika, kemudian berdoalah engkau di akhir sembahyang engkau bid-du'ail ma'thur, dengan doa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'at tawadhu wal khusyu'i wad dara'ati wal ibtihali wa sidqir raja bil ijabah. Apabila kita berdoa kepada Allah, baik dalam tasyahud akhir atau doa dimanapun tempatnya, maka mestilah mengiringi doa itu perasaan tawadhu, khusyuk, bersangatan mengharap kepada Allah, dan benar-benar mengharap dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu perasaan yang ada pada hati kita waktu kita berdoa kepada Allah. Jadi berdoa itu bukan hanya sekedar kita baca, sekedar kita paham apa yang dibaca, tapi ada perasaan-perasaan waktu kita berdoa itu. Rasa kita berhajat kepada Allah, rasa kita mengharapkan diterima oleh Allah. Nah, itu yang lebih daripada sekedar doa. Orang yang berdoa tahu maknanya, tapi kadada tawadhu'nya, kadada ibtihal doraahnya, kadada sedikit rajanya, itu doanya kadang akan dikabulkan oleh Allah. Karena intinya doa itu ialah demikian. Sedangkan ucapan yang kita ucapkan itu hanya simbol, hanya kata-kata. Tapi inti daripada perintah kita berdoa itu adalah menimbulkan rasa rendahnya kita, menimbulkan kita ini berhajat sangat kepada Allah, menimbulkan bahwa kita ini berharap doa ini dikabulkan. Nah, itu mesti ada dalam setiap doa yang kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa asyrik fi du'aika abawaika wa sairil mu'minin, dan sekutukan, buat artinya dalam doa engkau kedua orang tua dan sekalian orang yang beriman. Nah, itu disuruh juga. Dalam tasyahud itu ada doa untuk kaum muslimin, terutama kedua orang tua kita. Lalu disambung dengan muslimin dan muslimat atau mukminin, mukminat. Jadi amalan yang paling banyak pahalanya, amalan yang paling disukai oleh Allah, mendoakan dengan maghfirah, ampunan, rahmat kepada kaum muslimin dan muslimat. Ada amalan itu yang diganjar Allah dengan 10 pahala. Ada amalan yang kita lakukan diganjar Allah dengan 1000 pahala. Ada amalan yang diganjar Allah bila kita amalkan 1.000.000 pahala. Ada amalan yang bila kita amalkan diganjar oleh Allah 2 juta pahala.
Tapi ada juga amalan yang bila kita amalkan itu digandakan pahalanya oleh Allah dengan bermiliar-miliar pahala. Amalan apa yang demikian itu? Amalan mendoakan maghfirah, rahmat kepada muslimin dan muslimat. Jadi setiap kita berdoa jangan ditinggal. Walaupun sorangan dalam rumah di mana Allahumma ghfirli walil muslimin wal muslimah. Berapa banyak pahala yang diberi Allah kepada kita sekedar banyaknya muslimin muslimat mulai zaman Adam sampai hari kiamat. Kalau dihitung lagi pahalanya, hanya Allah yang bisa menghitungnya. Setiap kita berdoa, ya Allah ampunilah kaum muslimin muslimat, berikan rahmat kepada mereka. Kita diberi pahala oleh Allah, setiap orang muslim dapat satu pahala. Kita doakannya seluruh kaum muslimin. Berapa jumlah kaum muslimin, berapa jumlah kita berbuat baik kepada mereka. Kita berbuat baik kepada seorang muslim dapat pahala. Berbuat baik kepada seorang muslim dapat pahala. Misalnya kita ada kawan kita doakan, ghafarallahu laka, Allah mengampuni engkau, semoga Allah mengampuni engkau, kita dapat pahala satu orang itu. Tapi kalau kita minta ampun kepada Allah untuk seluruh muslimin, berapa perbuatan baik yang kita lakukan kepada segenap muslimin muslimat itu. Jadi ini amaliyah yang sangat bagus diamalkan. Mendoakan kaum muslimin muslimat itu agar diampuni Allah, agar dirahmati oleh Allah. Jadi amalan itu satu gunanya kita akan dapat pahala sebanyak muslimin dan muslimat dari Adam sampai hari kiamat. Berapa kada kehitungan. Yang kedua, kita akan dicintai kaum muslimin dan muslimat. Allah akan melontarkan mahabbah itu kepada kaum muslimin agar sayang dengan kita, walaupun mereka kada tahu kita mendoakan mereka. Orang ketujuan lawan kita. Kenapa? Allah melimparkan kecintaan ke hati mereka agar sayang dengan kita, karena kita selalu mendoakan mereka. Tengah malam kita doakan, Allahumma ghfirli, ampuni Allah hambamu ini, kedua orang tua, ampuni juga seluruh muslimin muslimat. Doakan tiap malam. Otomatis Allah akan melontarkan kasih sayang kepada mereka, kepada kita. Tanpa ada amalan yang lain orang ketujuh lawan kita, karena kita berbuat baik dengan mereka tanpa sepengetahuan mereka. Tapi Allah yang melontarkan kecintaan dalam hati mereka itu. Yang ketiga, kita mengamalkan itu, kita di akhirat akan dapat syafaat mereka. Akan dapat syafaat. Karena muslimin muslimat ini nabi-nabi muslimin muslimat, orang wali-wali muslimin muslimat, ulama-ulama muslimin muslimat, para syahid muslimin muslimat. Tiap malam kita doakan. Di akhirat andai kata kita kesusahan, itu mereka akan bisa membantu kita, karena kita dalam dunia biasa mendoakan kepada mereka itu ampunan dan rahmat tadi. Jadi amalan yang sangat bagus yang kita baca baik dalam sembahyang atau di luar sembahyang, mendoakan maghfirah, ampunan, mendoakan dapat rahmat bagi seluruh kaum muslimin muslimat mulai Adam sampai hari kiamat. Sesudah kita doa selesai, waqsid indat taslim, assalamu alal malaikah wal hadirin. Niatkanlah ketika salam itu mengucapkan salam atas malaikat dan orang-orang yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesejahteraan atas kalian dan rahmat Allah. Siapa kalian itu? Malaikat dan orang-orang yang hadir. Ke kiri pun demikian pula, kita ucapkan salam kepada malaikat sebelah kiri dan orang-orang yang hadir. Wanwi khatmas salah bihi, niatkan menutup sembahyang dengan salam.
wanwi khatmas shalah bihi, niatkanlah menutup sembahyang dengan salam. Wastash'ir, rasakanlah syukrallah, syukur kepada Allah subhanahu ala taufiqihi, atas taufik Allah liitmami hadhihi ta'ah, untuk menyempurnakan sembahyang ini. Nah, sudah kita tuntung. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kita niatkan sudah selesai sembahyang kita. Nah, kita rasakan, kita syukur atas taufik Allah, kita bisa menuntungakan sembahyang sampai tuntung. Ma'ashir qalbakal wajala wal haya'a minat taksir fis shalah. Kemudian hadirkan lagi hati engkau akan malu, daripada kekurangan dalam sembahyang itu. Jadi pertama kita berterima kasih kepada Allah, kita diberi kesempatan untuk bisa sembahyang sampai tuntung. Namun jangan lupa kita minta kepada Allah juga kemaafannya. Dalam sembahyang tadi banyak kekurangannya daripada yang semestinya. Wa khaf an la tuqbala salatuka, dan takutlah engkau bahwa tidak diterima sembahyang engkau. Wa antakuna mamkutan, bahwa engkau itu dimurkai, bidzambin zahir, dengan sebab dosa yang zahir, au batin, atau dosa yang batin, faturaddu salatuka fi wajhik, maka ditolak sembahyang engkau di wajah engkau. Takutan juga kita imbas sembahyang tuh. Kalau kita dalam sembahyang tuh ada kekurangan, satu. Yang kedua, kalau sebelum sembahyang tuh kita ada dosa, ada kesalahan yang belum minta ampun kepada Allah. Belum minta ampun kepada Allah, sembahyang, takutan kita kalau sebab dosa itulah kita ditolak oleh Allah. Makanya anak sembahyang tuh disuruh berwudu supaya bersih tubuh kita daripada hadas. Anak sembahyang disuruh mensucikan tubuh pakaian dari najis. Kadangkala pentingnya mensucikan diri daripada dosa. Itu intinya. Jadi kalau kita sembahyang masih banyak membawa dosa-dosa, itu dikhawatirkan sembahyang kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak hadis-hadis yang menyatakan demikian. Orang yang minum, yang memabukkan, kalau diterima sembahyangnya sekian hari. Nah, kan banyak. Orang yang datang kepada paranormal untuk meramalkan nasibnya, kalau diterima sembahyang ibadahnya sekian hari. Mbah datang di wadah paranormal, bertakun nasib, baikkah berdagang ini kadakah? Di paranormal kada baik, kamu mesti pindah ke kampung anu. Nah, itu datang ke paranormal itu sudah suatu dosa yang besar. Sembahyang kada bertobat lagi sembahyang. Nah, ini jelas sembahyangnya ditolak oleh Allah. Karena sebelum sembahyang ada melakukan dosa, sebelum minta ampun dulu, minta ampun. Wa tarju ma'adzalik, dan engkau berharap serta yang demikian, ayyaqbalaha, bahwa Allah bisa menerima sembahyang bikaramihi wa fadli, dengan kemurahan Allah dan anugerahnya. Nah, hadza tafsilu salatil khashi'in, inilah perincian sembahyang orang-orang yang khusyuk tadi. Jadi setiap bacaan ada makna yang dihadirkan, setiap gerakan ada arti yang dimaksud, ada rasa yang dirasakan. Kita mengucap subhana rabbiyal a'la bukan hanya sekedar paham bahwa Allah itu maha suci, maha tinggi, tapi hendaknya di situ ada rasa bahwa kita adalah orang yang hina, yang rendah. Nah, jadi itu demikianlah sembahyang orang yang khusyuk itu. Bukan hanya sekedar paham, tapi ada rasa yang demikian tadi.